Kalau ada medis kayak mungkin hipertensi, stroke segala macam, wilayahnya dokter gitu ya. Mungkin kita akan meluaskan kembali ya. Kebetulan di hipnoseks ini kan kita sangat perlu sebagai pasangan saudara. Dan kebetulan mungkin ada kayak umur-umur tertentu di mana sangat produktif, di mana agak menurun, terus di mana mungkin si wanita sudah tidak nyaman lagi melakukan itu. Nah itu kira-kira gimana dok dari sisi medis? Jadi kalau kita berbicara tentang seks, pemikiran seks laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Cara pikirnya, cara otak yang dibikin Tuhan itu dari sana memang udah berbeda. Kalau laki-laki di tempat tidur itu akan berpikir tentang 1001 cara melakukan seks. Oke. Ya? Bisa jadi. Dan otak laki-laki secara visual semuanya dia gambarkannya itu adalah seks. Berbeda dengan otak perempuan. Kalau otak perempuan di tempat tidur 1001 cara menghindari melakukan seks. Oh, iya. Itu udah fakta. Dan otak perempuan seks itu adalah penyerahan diri. Beda dengan laki-laki. Oh, jadi nggak nyaman ketika melakukan seks? Bukan nggak nyaman, dia akan merasa nyaman karena kalau orang itu yang memang dia harapkan. Itu perempuan. Kalau laki-laki mah siapa ketemu dia suka ngeliat lipstiknya aja juga bisa aja dia on. Oh gitu. Bener nggak? Karena tadi daya pikir visualnya beda. Terus bagi perempuan kalau melakukan seks itu nggak seperti laki-laki. Kalau laki-laki cuma butuh 5 menit. Kalau perempuan dampaknya itu bisa 9 bulan. Jadi dia cara pikirnya itu berbeda. Kalau bagi laki-laki seks itu kayak orang ngerebus telur, selesai, angkat matang. Tapi bagi perempuan seks itu seperti lari lapangan, Senayan tuh 30 kali putaran. Ini pendapat pribadi atau memang teori kedokteran? Ini ada di ilmu. Oh gitu. Ya. Jadi maka dari itulah kalau trauma seks itu bagi perempuan itu sangat dalam. Ya, karena yang tadi bagi perempuan kalau dia sudah melakukan seks dengan laki-laki misalnya gitu, itu berarti dia memang sudah betul-betul menyerahkan dirinya, menyerahkan cintanya, dan ujung-ujungnya dia ingin selalu dekat dan ingin selalu diperhatikan. Itu tanda kutip nyaman atau semacam keterpaksaan? Pada dasarnya kalau kalau wanita udah mau melakukan hubungan seks itu berarti ya dia udah mau. Tapi nyaman nggak gitu? Kalau untuk nyamannya nanti berlangsung, pasti dia udah nyaman. Kalau nggak nyaman dia nggak bakalan mau. Berarti nanti kalau dia nggak nyaman berarti tanda kutip tadi yang menimbulkan trauma, ya kan? Tetapi dari awal nyaman itu nanti bisa bergolongan nggak nyaman. Kenapa? Karena biasanya yang tadi pemikiran tadi. Kalau wanita kalau sudah melakukan hubungan seks, dia pengen deket, dia ingin lebih deket lagi, dan dia ingin nggak mau kehilangan. Tapi kalau laki-laki kan enggak, dia udah melakukan seks, mungkin dia hanya ingin mengeksplor, habis itu ya udah dia tinggalin, nggak ada masalah. Oke, itu saya juga agak kaget mungkin ya dengan pendapat ini. Mungkin ini pendapat medis ya dok ya? Pendapat medis berarti bukan pendapat pribadi ya? Enggak, bukan pendapat itu ada ilmunya. Oke. Sepanjang pengetahuan saya mungkin saya makanya saya juga bertukar pikiran dengan dokter. Jika kita melakukan suatu aktivitas sosial, seksual, itu berarti kan harus ada kenyamanan antara dua belah pihak, betul kan? Dan ketika sudah menyaman, artinya kan akan mengulangi dengan tanpa keterpaksaan, dan itu menjadi kayak edik atau ketagihan. Iya. Artinya mungkin teori dokter tadi seksnya bagi perempuan juga adalah suatu kebutuhan larinya akhirnya kalau misalnya dia sudah merasa dekat dengan seseorang. Tapi kalau perempuan sebenarnya bukan kebutuhan ya. Memang seks itu memang kebutuhan. Tetapi kalau bagi perempuan itu melakukan hubungan seks itu seperti
pernyataan gitu loh, pembuktian gitu. Karena kan kalau orang pacaran aja kan bilang, ya udah kalau emang lo bener-bener cinta sama gue, ya udah lo ayo lo hubungan dong sama gue. Kan biasanya laki-laki kan ngerayainnya gitu. Nah akhirnya karena dia merasa cinta dan karena dia merasa sayang dan nyaman, dia serahin. Padahal setelah diserahin, pemikiran laki-laki itu tadi berbeda. Nah oh ya udah cuma gitu doang. Kalau perempuan beda, gue udah serahin kok semuanya, ya lu harus cuma punya gue. Tapi mungkin juga ada beberapa pandangan ya, tujuan seks perempuan ketika sudah menjadi pasangan resmi itu ada yang tadi penyerahan dan memang suatu kewajiban. Terus ada juga yang namanya sebuah kepuasan, artinya orgasme gitu kan. Kalau laki-laki mungkin mendapatkan itu ketika dia sudah climax di akhir dia dapat, tapi kan ada perempuan yang nggak dapat nih. Nah ini titik orgasme perempuan ini memang sangat perlu atau bagaimana menurut pandangan? Mungkin bisa pribadi, bisa medis ya. Gini, pada dasarnya semua orang melakukan seks itu pengennya mendapatkan baik laki-laki maupun perempuan. Tanda kutip orgasme. Kepuasan itu sama dengan orgasme. Kalau laki-laki yang memang dia istilahnya masih muda-muda, mereka mengeksplornya itu pasti lebih mengeksplor, ya kan, dengan usia. Nah, biasanya dua-duanya saling berbalas lah. Tetapi biasanya kalau udah punya anak, nah ini baru punya tanda kutip nih. Iya. Yang paling bermasalah yang udah lama. Itu biasanya hubungan lama, pasangan gitu. Apalagi udah punya anaknya banyak, ekonominya kurang lagi. Udah deh, sama kacau balau. Ya nggak? Berarti seks perlu imajinasi dong? Iya. Seks itu memang perlu imajinasi. Kalau nggak punya imajinasi, ya kalau menurut saya ya kayak pribadi berarti. Pribadi lah. Kalau menurut aku kalau nggak ada fantasi atau nggak ada sesuatu hal yang ingin mengeksplor happy, ya semuanya itu ya perlu fantasi itu perlu. Jadi nggak salah juga kita misalnya dokter berhubungan dengan membayangkan orang lain berhubungan, nggak salah. Itu salah. Salah. Katanya perlu fantasi. Fantasinya nggak usah orang lain gitu. bikin. Jadi fantasinya itu adalah tentang gerakan-gerakan, tentang tumbuhan-tumbuhan. Foreplay lah ya. Iya, foreplaynya. Kalau kita udah punya khayalan dengan hal, malah itu tambah nanti ngeblur. Ya tambah rasa di sini itu jadi hilang. Nggak ada. Jadi hanya cuma mungkin pasangan kita nggak tahu, kita hanya cuma kayak ngelayanin kewajiban doang gitu. Jadi mungkin dari sini juga perlu ada komunikasi kali dok ya, antara pasangan. Mana dia titik-titik yang paling membuat itu yang rangsangan ya. G-string apa namanya, G-spot ya. Kayak gitu lah ya. Nah itu berarti perlu komunikasi juga mungkin dari sisi mungkin bau-bauan, terus kesegaran, foreplay yang membicarakan kenangan-kenangan ini untuk pasangan yang udah lama ya, kenangan-kenangan waktu pacaran segala macam gitu, untuk membuang menciptakan sebuah suasana yang sangat nyaman gitu. Ya yang tadi saya bilang, jadi yang kita omongin sekarang ini adalah intinya sebenarnya komunikasi. Tapi kalau ada hambatan nggak kita ketika perempuan sudah 50 tahun itu ada menopause apa segala macam, ada hambatan untuk melakukan itu? Pada dasarnya menurut aku ya, menurut aku itu kayak menopause itu jadi omongan doang ya. Oh gitu. Banyak orang kok udah menopause, mereka melakukan seks itu lancar-lancar saja. Kenapa pas saya ngobrol sama mereka, hebat ya gitu ya. Ya karena komunikasi pasangan itu baik gitu. Jadi rata-rata yang punya hambatan seks ini adalah yang memang komunikasinya kurang baik di dalam
hubungan mereka gitu. Coba kalau saling berkomunikasi baik, insya Allah kayaknya Gak ada nah, masalah ya. satu makanya jadi laki-laki ya, kalau saya pesen nih buat laki-laki, kalau ingin hubungan seksnya baik, enak, nyaman, jangan tukang gentak. Bentak. Laki-laki itu kalau udah tambah tua tambah sering gentak. Ya artinya inilah apa mungkin ujungnya harus saling menyamankan, harus saling mengerti, berkomunikasi dengan baik, sehingga faktor umur juga sebenarnya gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Gak ada masalah selama itu. Terus kalau misalnya laki-laki selingkuh nih dengan wanita lain, itu akan pasti mengganggu hubungan juga ya. Pernah melakukan. Hilang. Jadi trustnya tadi hilang. Kalau udah trust hilang kayak mana sih? Kan disentuh juga rasanya aduh, gak mau banget gitu. Iya. Jadi ada rasa tidak nyaman. Jadi sebenarnya kalau kita bicara itu sesuatu kan kayak ngomong tentang nyaman gitu kan. Emang ada di dunia tentang nyaman gitu kan. Nyaman itu abstrak berarti ya. Nyaman itu kan abstrak gitu. Ada orang loh, kita suka bingung kan. Ada di dalam rumah tangga kadang udah KDRT, tapi dia nggak mau pisah tetap gitu. Berarti ada sesuatu hal yang memang hal-hal yang membuat dia nggak bisa berpisah itu apa gitu kan. Karena itu yang abstrak tadi yang saya bilang. Berarti mungkin pengorbanan seseorang untuk satu tujuan ya. Iya. Jadi mungkin ujungnya gini ya dok ya, kita mengungkit masalah seks apa untuk pasangan atau mungkin pasangan yang bermasalah. Intinya satu, ujungnya komunikasi dan kepercayaan. Terus kita juga perlu berimajinasi untuk menciptakan sebuah kegiatan yang sangat indah berdua. Terus artinya dari itu harus terpelihara ya. Kalau salah satu mungkin melakukan kesalahan dan tidak dimaafkan oleh pasangan yang lain, itu akan mengganggu. Oke, mungkin ini juga buat teman-teman, jadi nantinya menurut Dr. Wilda juga mungkin sudah 100% juga saya sepakati sebagai praktisi hipnoterapi ya. Ini memang komunikasi antara pasangan, terus kepercayaan, membangun imajinasi itu perlu dalam sebuah hubungan seksual suami istri ya, bukan beda pasangan atau mungkin pasangan sejenis, itu udah beda jalur lagi ya dok ya. Jangan ya. Oke, mungkin itu saja dari saya dan Dr. Wilda. Ini yang kameramen juga udah mulai pegel kayaknya. Oke, mungkin nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa kita bahas ya, bakal bisa kita jawab melalui pertanyaan atau Q&A ya dok ya, Q&A, question and answer dari teman-teman semua. Oke, terima kasih. Udah dong, memorinya habis. Udah. Ngapain? Udah matiin dulu.